Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel pengusaha muda yang berkarya. Oke, di sini kembali lagi kita di kolam tanah kita ya. Di kolam tanah kita yang ada 10 kolam. Ini dia salah satu rahasia keberhasilan kita, yaitu ada di pakan alternatif. Karena semakin banyak kita memberikan pakan alternatif, maka semakin banyak juga kita mendapatkan keuntungan dalam budidaya ikan gurami ya teman-teman. Jadi di video kali ini di kolam kita dengan ukuran 3 kali 18 meter. Di sini saya tunjukkan dulu ya, proses pemberian pakan kita sangat full seluruh kolam ya. Teman-teman bisa lihat full sampai tidak ada selah lagi ya. Ini dia. Oke, dan ini dia pakannya ya. Ini untuk satu hari sebanyak ini teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat sudah menjadi gunung daun lompong di sini ya. Sangat banyak sekali untuk pakan alternatif yang kita berikan ke ikan kita ya teman-teman ya. Jadi semakin banyak kita memberikan pakan alternatif, semakin banyak juga keuntungan yang kita dapatkan. Oke, dan lanjut ini kita melakukan proses panen untuk angkat basah di kolam gurami kita ya. Rahasia tadi ada di pakan alternatif. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini kolamnya 3 kali 18 meter. Kita sebar sebanyak 1.200 ekor ya. Sebanyak 1.200 ekor dengan estimasi panen kita mendapatkan bobot ya. Kita mendapatkan bobot itu sekitar 520 kilo. Ya, 520 kilo daging gurami. Jadi ini kita angkat basah teman-teman. Kita angkat basah karena ini kita jual ke pemancingan, ke kolam pemancingan. Dan ini dia prosesnya ya. Ini dia prosesnya. Kita lanjut proses penimbangannya lagi ya. Ini mau kita kirim ke pemancingan ya, dengan harganya teman-teman sudah tahu ya, ini lagi tinggi-tingginya. Harganya itu sebesar 40.000. Jadi memang ya, pembudidaya gurami ini lagi naik daunnya teman-teman. Jadi untuk harga jual yang sangat tinggi ini ya, disitulah kita dalam budidaya gurami itu bersyukurnya lah, enak-enaknya lah teman-teman ya. Karena memang ya, pada saat harga tinggi kayak gini kita harus mengejar target panen terus seperti ini teman-teman. Kita harus mengejar target panen terus karena memang ya, kalau di harga tinggi gini kita harus usahakan ikan kita cepat panen. Kita harus usahakan itu. Karena nanti takutnya di bulan-bulan ke depan itu bisa saja turun drastis atau di angka 35.000, bisa di harga 30.000. Jadi mumpung di harga tinggi, jadi kita bisa menolak ikan itu seharga 40.000, dan dalam satu kolam kita bisa menghasilkan uang itu 20.800.000 untuk di satu kolam saja ya teman-teman ya. Untuk di satu kolam. Jadi per hasil dagingnya kita mendapatkan 520 kilo daging. Lalu 520 kilo daging dikali 40.000 itu sekitar 20.800.000 rupiah. Itu kotor ya, itu keuntungan kotor. Itu belum kita potong harga benih yang 1.200 ekor tadi ya, dikali 1.200 juga harga per ekornya. Lalu pakan yang kita keluarkan, lalu biaya kita mencari daun lompong ya. Biaya kita mencari daun lompong dan biaya listrik ya teman-teman, vitamin ya, vitamin dan lain-lainnya. Itu belum dipotong dari 20.800.000. Bisa dari hasil sebesar itu ya, itu modalnya bisa sampai 10 jutaan ya, 10 juta lebih bahkan ya, untuk modalnya saja. Jadi keuntungan dalam berkolam itu bisa mencapai ya 10 jutaan juga. Itu untuk di kolam tanah saja teman-teman. Jadi sangat-sangat lumayan ya, dan sangat memuaskan untuk hasil gurami pada saat harga tinggi-tingginya ya, pada saat harga tinggi-tinggi. Jadi memang kita mau usaha apapun itu, mau usaha ikan ya, mau usaha ikan atau usaha yang lain lah, misalkan di bidang peternakan atau di usaha ayam, itu memang ada naik turunnya ya teman-teman ya. Terkadang kita bisa mendapatkan harga yang tinggi, terkadang di harga yang rendah. Tapi kita memang pada saat di harga rendah, kita tidak bisa terlalu menahan ikan tersebut ya. Jadi memang ya kondisi hidup ini ya memang ada naik turunnya lah. Pada saat harga rendah kita harus bersyukur juga, dan pada saat harga tinggi ya itu lebih bersyukur, alhamdulillah ya teman-teman. Jadi ini dia proses angkat
basahnya ya. Ini mau kita kirim dulu sekitar 200 kilo ya untuk ke salah satu kolam pemancingan, dan kolam pemancingan yang dua lagi itu nanti mau kita kirim juga 100 kiloan ya. Jadi dalam satu kolam ini habis diborong oleh kolam pemancingan. Dan nanti saya mau buat videonya itu langsung kita terjun ke kolam pemancingannya, teman-teman, biar bisa melihat prosesnya gimana pengirimannya sampai di kolam pemancingan dan seberapa ramenya orang yang melakukan pemancingan tersebut ya. Nanti kita buat videonya biar teman-teman tahu di mana langganan kita ya. Dan gimana serunya ikan gurami ini nanti dipancingi oleh sahabat-sahabat kita ya, pemancingan show. Jadi kita kembali lagi di budidaya kolam tanah ya. Cara-cara pembesaran di kolam tanah agar teman-teman itu selalu dapat manfaat dari video channel Pengusaha Muda ini ya. Jadi dalam kolam tanah ya teman-teman, kebetulan kolam tanah kita ini menggunakan sistem ya, menggunakan sistem air yang mengalir. Kalau bisa dibilang ini sebenarnya sistemnya sistem air deras ya teman-teman. Airnya berganti terus dengan sangat deras ya, dengan sangat deras. Tapi karena ini memang untuk budidaya ikan gurami, sebenarnya gini, sebelumnya ini kolam kita ini untuk budidaya ikan mas ya, budidaya ikan mas. Teman-teman tahu ya, kalau ikan mas itu memang di sistem yang air deras, air yang berganti terus. Tapi karena ini kita buat di sistem budidaya gurami, jadi kita buat ini air tetap mengalir tapi tidak begitu deras. Jadi kita buat sebenarnya sistemnya semi deras, tapi masih bisa dibilang sistem air deras ya, karena tetap airnya berjalan dan berganti terus. Karena dari sumber mata air langsung dari sungai ya teman-teman ya. Lokasinya kalau teman-teman tahu itu kalau untuk wilayah Sumatera Utara mungkin pada tahu ya. Itu lokasinya di Bintang Meriah ya, Bintang Meriah nama lokasinya. Itu memang tempat pembudidaya ikan air tawar ya, Bintang Meriah ya teman-teman ya. Disitulah tempat kita budidaya. Untuk pH airnya pH yang terbaik ya teman-teman, di angka 7. Jadi memang di situ kualitas airnya bagus. Jadi budidaya di kolam tanah kita ini, progres untuk tingkat keberhasilannya itu sangat tinggi teman-teman. Sangat tinggi. Memang saya mau cerita sedikit ya. Itu kan sekarang ini ya progres keberhasilannya itu sangat tinggi. Tapi di awal kita budidaya di kolam tanah itu teman-teman, itu kita mendapatkan kerugian besar di 3 kolam pertama ya. 3 kolam pertama kita mendapatkan kerugian yang cukup besar. Karena kita tidak memakai sistem kerambah. Ya teman-teman. Sekarang ini kita sudah pakai sistem kerambah karena ikan yang kecil-kecil itu dimangsa oleh hama ikan gabus dan hama-hama lainnya. Ya, jadi untuk ikan itu sangat-sangat berkurang dan tinggal sedikit. Itu di situ kita jadi pembelajaran kita, dan seterusnya itu kita buatkan kerambah. Setelah 3 jari baru kita lepas dari kerambah. Mungkin sampai sini dulu penjelasannya ya teman-teman semua. Salam sukses dari kita pengusaha muda, karena yang muda yang harus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.